Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'aduddin Anasih, NIM 18 dari kelas PGMIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukara-ukara atau kalimat dalam bahasa Jawa. Untuk pengertian ukara, yaitu ukara atau kalimat adalah satuan bahasa yang relatif dapat berdiri sendiri, terdiri dari rangkaian kata-kata yang ditandai dengan intonasi akhir dan terdiri dari klausa. Sehingga ukara atau kalimat adalah rangkaian kata yang teratur serta berisi pikiran lengkap yang ditandai dengan satuan bahasa, rangkaian kata yang relatif dapat berdiri sendiri serta adanya intonasi akhir yang terdiri dari klausa. Untuk ciri-ciri ukara itu ada 4 ya. Yang pertama itu bisa berdiri sendiri. Yang kedua, terdiri dari satuan klausa atau lebih, yaitu jejer atau subjek dan waweso atau predikat. Dan yang ketiga, pada tulisan awal kalimat diawali dengan huruf kapital atau aksara murda, dan akhir kalimat diberi tanda titik koma, tanda seru, dan tanda tanya. Dan yang terakhir yaitu adanya intonasi. Untuk macam-macam ukara itu ada beberapa. Yang pertama itu ada berdasarkan tindakannya. Yang berdasarkan tindakannya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada ukara tanduk. Ukara tanduk sendiri memiliki arti yaitu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau subjeknya yang bekerja. Ciri-ciri dari ukara tanduk, predikatnya atau wasesannya menggunakan kata aktif, kata-katanya menggunakan awalan atau ater-ater anuswara. Yang berimbuhan ada huruf N, M, Ng, dan Nye. Contoh ukara tanduk yaitu ada tono mangan sego, terus ada ani nyileh buku. Ater-ater anuswara itu ya ada M, N tadi. Dari kata pangan dapat imbuhan M menjadi mangan, dan dari kata sileh dapat imbuhannya dan menjadi nyileh. Selanjutnya ada ukara tanduk dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ukara tanduk tanpa lesan dan mawa lesan. Yang ukara tanduk tanpa lesan, ukara tanduk tanpa lesan adalah kalimat yang tidak menyertakan objek atau lesan. Contohnya itu ada bude nyapu, Rudi dolan. Dan yang kedua itu ukara tanduk mawa lesan, yaitu ukara tanduk yang kalimat menyertakan objek atau lesan. Contohnya itu ada Udin mengerjakan PR, Paijo nulis bahasa Jawa. Dan selanjutnya ada yang kedua itu ada ukara tanggap, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau subjeknya yang menjadi sasaran. Ciri-ciri ukara tanggap yaitu predikatnya menggunakan kata-kata aktif, kata-katanya menggunakan awalan tripursa seperti ada dak, ta, ko, di. Dan contoh dari ukara tanggap sendiri yaitu yang pertama segane dipangan tono, terus ada bukune ani dikadak silih, ada kacamataku kok gawa. Nah itu dari yang pangan dapat imbuhan di menjadi dipangan, yang silih dapat imbuhan dak menjadi dak silih, dan yang gawa dapat imbuhan kok menjadi kok gawa. Selanjutnya berdasarkan isi, ada beberapa ya. Yang pertama itu ukara cerita. Ukara cerita sendiri atau kalimat berita yakni kalimat yang menjelaskan gagasan, pikiran atau pengetahuan kepada orang lain. Contohnya itu tini takon, kenapa kamu wingi ora mlebu sekolah? Ngendikane guru, yen sregep sinau mesti pinter. Terus ada ukara pakon. Ukara pakon atau perintah adalah ungkapan gagasan atau pikiran ditunjukkan kepada orang kedua agar melakukan atau melaksanakan kegiatan. Ukara pakon sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ukara pakon lumrah. Contohnya yaitu tugasnya dang digarap, terus ada dang
disponsori dan disaponi latare. Yang kedua ada ukara pakon pamenging. Contohnya ada kue aja jupuk jajan kui aja dulan rono. Terus yang ketiga ada ukara pakon pengajak, yaitu contohnya ada ayo mangan bareng-bareng monggo dipundhut riyen. Yang keempat ada ukara pakon panantang, yaitu contohnya ada nganti kok rusui dak sisel awamu engko raya yen kena iseh ora percaya. Yang kelima, yang terakhir ada ukara pakon panyuwun, yaitu ada penegasan, contohnya mbok yo latare disaponi pisan-pisan aku digarapne. Dan selanjutnya itu ada ukara pitakon. Ukara pitakon atau kalimat tanya, yakni kalimat yang menjelaskan rasa penasaran atau keingintahuan mengenai gagasan, ilmu, atau cerita dari orang lain. Ukara pakon memuat kata apa, kepriye, kapan, ngendi, sopo, keno, opo, atau yang bisa diringkas seperti 5W 1H. Contohnya itu, apa kue orang mlebu sekolah, kepriye awakmu. Terus selanjutnya ada untuk penulisan ukara ya. Itu harus ada, yang pertama itu ada jejer atau subjek. Jejer sendiri yaitu bagian yang diterangkan atau dibicarakan, yang diceritakan bagaimana tingkah lakunya atau tindakannya dalam kalimat. Oleh karena itu, jejer selalu terdiri dari kata-kata yang dapat berdiri sendiri, yaitu tembung aran atau kata benda atau kata yang dibendakan. Yang kedua itu ada waseso atau predikat. Waseso adalah semua kata yang menerangkan jejer mengenai tindakannya atau keadaannya atau sifatnya waseso dalam ukara tanduk. Yang selanjutnya ada lesan atau objek. Jika suatu kalimat berupa aktif atau ukara tanduk dan wasesannya berupa tembung, kriya mawa lesan atau kata kerja berobjek atau transitif. Yang keempat ada gegenep atau pelengkap. Itu sendiri yaitu keadaan atau posisi gegenep bersifat tegar, yaitu langsung mengikuti waseso atau kadang-kadang mengikuti lesan jika terdapat lesan. Yang terakhirku ada keterangan atau keterangan. Keterangan itu menjelaskan atau menyempurnakan pengertian agar supaya tidak ragu-ragu atau kurang tepatnya penerimaan orang lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Matur suwun sing kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.